KOS punya visi yang harus kita tuju bersama, betul apa enggak? Misi ingat apa enggak visinya apa? Ada yang masih ingat? Hah? Apa kan? No. Visi. Ada yang masih ingat? Ayo. Refresh, gitu ya. Kayak kok? Ada baru. Kok Joni? Desi? Ya. Tapi lewat apa? Kan KOS dulu cikal bakalnya kan dari keluarga-keluarga loh. Nah, jadi kita menghadirkan surga lewat keluarga yang ada di kita, gitu ya. Nah, untuk bisa ke sini, ibaratnya gunung, itu kan kita perlu jalan toh. Ya enggak? Nah, kendaraan atau jalan menuju ke visi tersebut dinamakan misi. Misi ingat apa enggak? Misinya itu 3. Nama negara leluhur kita kalau di Indonesia kan itu jadinya apa? Singkatannya. Kan kalau RRC toh, tapi kan rata-ratanya kalau di Indonesia kan C-nya diganti apa? T. RRT. Masih ingat apa? R pertama? Ayo. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu kan masalah hubungan yang dipulihkan. Hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, hubungan kita dipulihkan dengan diri sendiri, hubungan kita dipulihkan dengan sesama. Rata-rata orang Kristen banyak kehilangan di tengahnya, gitu ya. Yang penting dengan Tuhan dan dengan sesama. Loh, dengan awake dhewe piye? Kalau dia dipulihkan dengan diri sendiri, maka kita akan jadi orang Kristen yang bermasalah. Sehingga banyak orang Kristen yang maaf kata kelainan jiwa, gitu toh, karena jiwanya belum beres. R yang kedua, nah, rekonstruksi. Rekonstruksi itu maksudnya apa? Rekonstruksi itu kayak dibentuk ulang, gitu ya. Kayak Desi bilang, dibentuk ulang lewat apa? Lewat pimpinan Roh Kudus dan kebenaran firman. Itu. Nah, kebenaran firman dan pimpinan Roh Kudus itu tetap Tuhan pakai 2 cara, nggak bisa satu cara, maksudnya bukan 2 cara, 2 medium. Yang pertama secara pribadi, harus punya namanya secara pribadi. Yang kedua, ya kita lakukan bersama-sama setiap minggunya, komunitas. Yang ketiga T, transformasi. Nah, 3 ini merupakan proses yang tidak akan pernah berhenti kita sebagai KOS di tempat ini. Nggak bisa, oh aku rekonsiliasi, tinggal rekonstruksi dan transformasi. Oh nggak bisa. Every day kita perlu direkonsiliasi, direkonstruksi, dan ditransformasi terus-menerus. Nah, terus value-nya ada 4. Apa tadi, Van? Christ. Ya, obedience. Simplicity. Gak Bonifatus. Trustworthy. Ya, yang sering kali dicantumkan sama Yogi waktu dia bikin flyer, value ini selalu dia cantumkan supaya kita mengingatnya bahwa pada saat kita berjalan untuk mencapai visi ini lewat keluarga kita, lewat diri kita untuk menghadirkan surga di muka bumi, kita melewati jalan misi tersebut, rekonsiliasi, rekonstruksi, dan transformasi itu, dan membawa value itu dalam kehidupan kita. Sehingga lewat value yang membentuk kehidupan kita, di dalam kita melakukan misi kita untuk mencapai visi kita itu terus disempurnakan.
Nah, 2023 kita waktu itu belajar mengenai internalisasi value kan. Kita ngupas tentang cost itu, Christ, obedient, simplicity, dan trustworthy. 2024 itu yang cukup berat gitu ya. Belajar kitab surat Roma secara urut. Saya secara pribadi, maaf ya teman-teman, kalau saya menjadikan kita semua, termasuk saya sendiri itu kelinci percobaan di 2024. Karena saya juga baru pertama kali setahun belajar kitab secara urut seperti itu. Jadi ya kita sama-sama kelinci percobaan di tempat ini. Gitu. Tapi kan nggak apa-apa jadi kelinci percobaan sing apik. 2025 ini kita belajar tentang yang Yogi pingin kita pelajari bersama tentang mempelajari tentang menghadirkan bagaimana kerajaan Allah gitu ya, belajar. Nah, di Januari masih inget toh Koeko tentang perumahan tentang penabur kingdom expansion, di mana di tanah yang keempat dia berbuah jadi 30, 60, 100 kali lipat. Februari Yung tentang antara benih yang baik, gandum, dengan benih si jahat, ya kan? Gandum dan ilalang, itu ngomong tentang hati-hati. Ada sebuah KW, kerajaan KW di muka bumi ini, atau bahkan bisa jadi di dalam diri kita, kalau nggak hati-hati. Terus bulan lalu Yogi menyampaikan tentang atomic matter, tentang biji sesawi yang kecil, tapi bisa jadi gede, paling gede di antara semua sayuran, bahkan burung bisa bikin sarang di situ dan bisa jadi tempat perteduhan. Lalu tentang perempuan yang ngadukkan ragi ke dalam 14 liter tepung itu, 3 sukat itu, sehingga tepung itu bisa mengembang. Lah malam ini kita belajar Yono gitu kan, dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Saya kan tahu kabeh itu singkatannya. You only need one. Need one. You only need one. Oke. Nanti bulan depan Ko Joni akan menyampaikan, mungkin bisa jadi yang bulan 6 Ivan dari Markus pasal 4 ya. Ko Joni dari tentang perumpamaan jala besar itu. Jadi itu nanti sampai bulan 6 itu satu season selesai. Nanti bulan 7 sampai bulan 12 season 2. Sing telat deh, berarti murid pertama. Nggak usah lah. Oke, kita masuk ke isi pembahasan kita malam ini dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Nah, saya membacakan buat teman-teman, tapi mungkin Alkitabnya sedikit beda versinya gitu ya. Alkitabnya saya pakai Alkitab versi Afuk namanya. Kerajaan sorga itu ibaratnya harta yang terpendam di tengah ladang, lalu ditemukan oleh orang dan dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual semua miliknya, lalu kembali kepada si pemilik ladang itu dan membeli ladang itu. Dan pada akhirnya hidupnya penuh dengan segala kekayaan karena mempunyai harta yang luar biasa dan dia tidak pernah kekurangan lagi. Demikian pula kerajaan surga itu ibaratnya seperti seorang pedagang
mutiara, yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga dan tiada ternilai, ia pun pergi menjual seluruh koleksi mutiaranya yang lain, lalu membeli satu mutiara itu. Dan selanjutnya dia tidak mempunyai apa-apa lagi, dia cukup berbangga mempunyai satu mutiara itu. Ya. Kira-kira kalau teman-teman dengar dengar versi itu, dari cerita yang pertama, orang yang punya harta itu hidupnya berkelimpahan toh. Banyak toh harta itu. Lah orang yang ketemu mutiara biasa toh. Punya satu mutiara toh. Bahkan bisa dikatakan mungkin sondok empot-empoten ya. Ya, itu Alkitab favorit umat Kristen. Yang pertama itu versi yang sangat memegang teori hidup berkelimpahan. Yang kedua itu yang sangat memegang teori hidup salib itu segala sesuatunya, penderitaan itu segala sesuatunya. Nah, ya buat saya sih kira-kira versi kayak gitu yang banyak dipercaya sama beberapa orang Kristen, yang ekstrim sana sama ekstrim sini itu bener apa ora? Halo? Iya toh, satunya kan menganggap bahwa kalau Anda memilih harta yang terpendam ini maka segalanya dicukupi gitu. Kalau Anda menjual segala sesuatunya dan hanya punya satu mutiara yang berharga ini, ya wis gak apa-apa, punya si tok meskipun ngepres-ngepresan gak apa-apa, yang penting punya satu mutiara. Apakah dua pandangan itu benar? Saya bertanya seperti itu. Duh, tapi kan masalahnya kan Alkitabnya, apakah teman-teman pernah tahu Alkitab favorit umat Kristen seperti itu? Pernah dengar versi itu apa enggak? Iya, masalah tak buat sendiri soalnya gitu toh. Karena saya ingin memotret dua kutub seperti itu. Gitu. Yang satunya beranggapan bahwa punya pandangan seperti itu, yang satunya yang sangat mengagungkan mengenai kalau hidup sungguh-sungguh pasti dicukupi, segala sesuatunya pasti berkelimpahan dalam Tuhan. Satunya kalau mengikut sungguh-sungguh kepada Tuhan harus siap pikul salib, menderita dan segala sesuatunya. Dua kubu ini menurut saya ya gak tepat. Kita nggak bisa ngomong bahwa yang satu ini lebih benar daripada yang satunya, karena ya lihat-lihat kalau teman-teman ngamati biasanya beberapa gereja yang terlalu menitik beratkan satu ini tuh dilihat aja kira-kira kehidupannya seperti apa. Nanti kan mesti cenderungnya ke situ. Kalau yang ke situ cenderungnya seperti apa? Ya itu buat saya sama-sama nggak benar dan sama-sama bahayanya. Kalau menurut kalian gimana? Saya nggak mau sing dino, nggak mau. Silakan Anda berpikir sendiri gitu tuh. Nah, betul. Cek mikir. Nah, kalau teman-teman baca di sini kerajaan surga, yuk kita baca Alkitab kita, bukan versi yang aneh-aneh. Berskilat tolong 44, Yoas 45, Rudi 46. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Oke. 45. Yoas. Pak 6. Versiku ini FIH. Nih, ITB aja. ITB aja, bro. 46 ya? Ya, 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih
lebih jauh lagi, menurut teman-teman kerajaan surga itu apa? Ya ini saya tolong dibantu. Menurut kamu kerajaan surga itu apa? Hah? Kerajaan surga itu apa? Kita mensinkronkan dulu gitu ya, menyamakan frekuensinya dulu. Menurut kamu kerajaan surga itu apa? Ojo-ojo nanti sejak Januari sampai Maret kemarin kita punya pengertian yang sedikit agak berbeda mengenai kerajaan surga. Gak apa-apa ya, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tolong. Udah takut dirajam. Yes, bisa bantu? Itu kan kehidupan. Saya kan bertanya, kerajaan surga itu apa? Hah? Kerajaan Allah. Fel, bisa tolong dibantu? Sistem pemerintahan kerajaan Allah. Sistem pemerintahan kerajaan Allah. Oke, Yos? Pendapatmu apa? Apakah kerajaan surga itu, Ruth? Enggak. Namamu? Enggak. Ya, kita yang biasa berkumpul setiap sebulan sekali sebelum materi disampaikan berenam, gitu ya. Ya, kita cari sebuah konsensus bersama pada saat menyampaikan dan ada diskusi di dalamnya. Dan ya saya sih bersyukur sih dengan adanya forum seperti itu sebelum menyampaikan materi kita ketemu dulu gitu. Siapa tahu nanti gitu toh di antara di sini ada yang dipercayakan Tuhan untuk memegang sebuah gereja, memegang kepemimpinan di dalam sebuah gereja gitu toh, sinode organisasi. Mungkin hal itu bisa diteruskan menjadi sebuah habit yang bagus gitu. Merumuskan bersama dengan tim penggembalaan, tim kepemimpinan yang ada, sehingga pada akhirnya pada saat menyampaikan di jemaat itu bisa dibentuk di dalam sebuah pemikiran, sebuah frame yang tepat bagaimana membaca firman, menghidupi firman. Nah, kerajaan surga bisa dibantu teman-teman bertiga, para leader yang ada. Ya, Pak. Bahasanya kopi. Ada makan kacang hijau. Waktu itu, ya, yang jelas kan gini toh teman-teman. Kerajaan surga itu kan sekali lagi bukan masalah nanti later atau afterlife kita gitu kan. Kita kan menyepakati bersama bahwa kerajaan surga itu dimulai here. Ya toh, di sini. Di dunia, di bumi ini gitu toh. Dan kalau kita ngomong kerajaan berarti ada yang namanya otoritas kan atau penguasa. Dan di dalamnya ada sebuah sistem atau namanya kita kalau ngomong bisa ngomong sebuah value atau aturan. Hukum, undang-undang. Dan pada akhirnya di situ kita akan ngomong namanya sebuah pemerintah. Kebanyakan waktu itu Yogi juga betul dia mengutip
bukan mengutip, dia diberkati dan memberkati kita juga. Seringkali banyak orang Kristen ngomong atau banyak gereja ngomong kita hidup di dalam sebuah sistem kerajaan surga gitu. Mereka tahu, setiap kita tahu penguasanya seperti siapa, sistemnya seperti apa. Tapi yang jadi masalah, kita itu seringkali melupakan masalah pemerintahan. Atau kalau di dalam bahasa Inggris, pernah tahu toh, Pak Fandi kan pernah dengar namanya ini kan? Ya kan bro? Good corporate governance. Wong ciwi kimia aku gak ngerti gak masuk akal. Ausi. Pemerintahan, sebuah pemerintahan yang baik itu seringkali kurang berjalan di dalam kita umat Tuhan. Pemerintahan itu betul-betul, pemerintahan kerajaan surga itu betul-betul ada di dalam kehidupan kita apa enggak, itu kan nggak usah ngenteni hari Minggu toh. Tapi lewat 724 kita itu seperti apa? Nah, di dalam 1 tahun ini kita belajar mengenai yang namanya pemerintahan ini, governance ini, dan pada akhirnya kita menghidupi bagaimana sih kita sebagai umat kerajaan itu betul-betul tinggal di dalam penundukan diri terhadap otoritas, diatur oleh value yang ada, dan tertib di dalam governance yang ada. Nah, itu jadi PR kita semua kan. Nggak ada yang enggak. Nah. Kenapa ini penting? Karena pada saat kita tahu ini, dan tahu ini, segala sesuatunya itu mesti ada implikasi atau konsekuensi logisnya. Satu contoh gini gitu ya. Maaf, saya nggak bermaksud nyindir siapapun juga gitu ya. Misalnya gini, kita pada saat, aku nggak ngomong datang di kos gitu ya, datang di sebuah pertemuan ibadah gitu ya. Kita yang biasa datang 15 menit atau 30 menit sebelumnya, itu kan kita punya sebuah sistem nilai bahwa aku teko aku mau ke susu. Aku soalnya kepingin teko di sini, ben aku teko itu aku bisa mempersiapkan hati. Mari gitu istilahnya secara fisik aku nggak ngos-ngosan dan sembarang kali masuk kape nyanyi ngos-ngosan ya teko ke susu. Tapi seenggaknya aku bisa berdoa terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran. Ya kan? Nah, yang datang tepat waktu, misalnya ibadahnya jam 7, tekonya jam 7 kurang 5 atau jam 7 kurang 1 menit, mungkin orang itu punya sistem kayak gini. Kayak apa teko suwi-suwi, nanti teko suwi-suwi kakek dijak ngomong, malah rame kakek ngomong, gosip. Atau yang kedua dia punya prinsip time is money gitu kan, ya kita nggak ngerti. Atau juga tekoy 10 atau 15 menit setelah ibadah, maksudnya setelah dimulai, soalnya mikirnya gini, alah mek puji-pujian awal itu, sing penting butuh firmane. Lah itu kan setiap orang itu kan punya sistem yang lain-lain toh. Lah karena dia megang seperti apa, akhirnya implikasi atau konsekuensi logisnya tindakannya seperti itu. Lah kalau kita punya sistem tentang maksudnya pengertian tentang kerajaan surga itu bahwa dia ada di sini, penguasanya seperti apa dalam kehidupan kita, sistem value-nya atau aturannya seperti apa dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita menghidupinya, mesti pada akhirnya implikasi logisnya itu kelihatan dalam kehidupan kita, entah running business, entah pada saat kita financial management, entah pada saat kita berelasi dengan sesama, atau pada saat ngomong salah gitu, kita pemberesan sama sesama kita seperti apa, kita itu pada akhirnya kelihatan seperti itu. Nah, terus jam 8 kurang, saya usahakan selesai jam 8 sebelum masuk ke epilognya. Oke, kerajaan surga itu ada di sini.
Tapi yang jadi masalah kalau teman-teman tadi yang sudah bacakan tadi itu ada tapi tersembunyi. Betul apa enggak? Kerajaan surga itu sudah diberikan oleh Allah. Tapi yang jadi masalah seringkali tersembunyi. Kenapa kita belajar tentang perumpamaan? Tuhan Yesus ngomong gini, kepadamu diberikan kunci kerajaan surga, tapi kepada orang lain enggak. Berarti juga bahwa kerajaan surga itu bukan cuma sekedar ada di sini, oke. Tapi kerajaan surga yang kedua dia sudah dinyatakan atau diwahyukan. Tapi di sisi yang lain, Tuhan itu luar biasa gini loh. Konsil. Satu sisi kerajaan surga itu dinyatakan, diwahyukan. Tapi satu sisi yang lain kerajaan surga itu kayak disegel, dikunci. Kenapa kok seperti itu? Ada yang bisa bantu? Kembali ke pelajaran pertama, koekoh. Di Matius 13 ayat berapa itu? Di awal-awal. Ayat 14-15. Kenapa kok seperti itu? Hah? Kenapa seperti itu? Kerajaan sorga itu ada orang bilang gini, bahwa keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Maybe yes, maybe no ya. Cuma yang jadi masalah seringkali kalau diartikan, kalau orang memegang bahwa itu diberikan secara cuma-cuma, kok jadinya kayak ngurang gitu ya. Karena someone already pay gitu kan. Seseorang sudah membayarnya terlebih dahulu. Apakah itu cuma-cuma? Ya enggak sih, dalam arti enggak cuma-cuma itu bukan berarti kita harus berusaha terlebih dahulu untuk memperolehnya, tapi itu bukan hal yang cuma-cuma. Begitu juga bahwa kerajaan surga itu memang sudah ada dan sudah dinyatakan, tapi bagaimanapun juga dia itu tersembunyi dan dirahasiakan. Sehingga hanya dalam arti bukan orang yang dipilih, orang yang enggak dipilih, tetapi mereka yang punya rasa lapar dan haus itu pada akhirnya Tuhan menyatakan dirinya lebih lagi. Kan seperti itu. Nah, terus teman-teman bisa menemukan satu perbedaan yang ada di situ di cerita itu apa enggak? Dan beberapa persamaan dari ayat 44 sampai 46. Van, perbedaannya apa, Van? Oh, bukan itu, bro. Bukan itu maksud saya, bro. Ya, satunya kan orang yang di ladang itu sama orang yang pedagang yang cari mutiara. Itu kan beda memang, tapi ada sebuah beda di dalam cerita itu apanya? Ada yang bisa ketemu? Cari. Oh, sukacita kan sama-sama. Bedanya cuma satu. Yes. Sama lebih dari satu. Well. Tutu. Itu kan jelas-jelas beda, ngono. Tapi cobalah teman-teman untuk membaca kisahnya, ngono loh. Ini kan sebuah cerita toh. Tuhan kan memberikan sebuah cerita. Nah, di dalam cerita itu bedanya itu apa? Bedanya bukan masalah satu harta terpendam, satu mutiara, enggak, bukan di situ. Tapi tidak. Apa? Oke.
Sama sejauh. Iya. Belum. Apa itu? Aswaraf. Oh iya, kalau friend, itu gak call sih. Satunya mencari, satunya menemu. Nah pada saat, oke langsung masuk persamaannya. Persamaannya apa? Sama-sama menjual. Terus ada lagi lebih dari satu loh. Terus mana lagi? Menjual seluruh. Oh ya, berarti menjual seluruh miliknya dan membeli itu jadi satu ya? Oke. Nah pada saat kita belajar mengenai perumpamaan ini, Tuhan itu kayak ingin menunjukkan ke kita bahwa, kenapa kok ada sebuah perbedaan dan juga ada sebuah persamaan, ada beberapa persamaan. Kalau kita lihat di dalam kisah hidup setiap orang itu kan beda-beda, ya toh. Saya nggak tahu teman-teman di sini seperti apa. Mungkin teman-teman masuk di kategori yang tentang orang yang menemukan, gitu toh. Menemukan itu kan dia nggak berusaha mencari. Enggak. Bisa. bisa. Gitu. Oh gitu. Oke. Bisa. Oke, bisa. Saya masukkan kategori bisa gitu ya. Tapi bisa juga bukan masalah sekedar lahir di keluarga Kristen. Dia mungkin di dalam menjalani kehidupannya itu nggak sampai seperti orang yang dikutub yang ini, gitu loh. Sehingga pada akhirnya dia menemukan Tuhan, atau bisa jadi dia ditemukan dan didapati oleh Tuhan, gitu loh. Tapi ada juga tipe orang yang mencari, gitu loh. Di sini nggak ngerti aku, gitu loh. Maksudnya aku nggak ngerti kalian, tapi pernah apa enggak, entah kalian sendiri atau ketemu sama orang percaya yang lain, dia cari tujuan hidup, dia cari arti hidup, dia cari sebuah kepuasan hidup, dia belajar tentang filosofi dan filsafat hidup, tapi nggak nemu. Sehingga pada satu titik, begitu dia ketemu, nah, eureka. Loh, tapi kan dia mencari terlebih dahulu, Des. Sedangkan yang ini kan nggak berusaha mencari, gitu. Kan? Enggak. Bukan masalah effort, nggak ada effort gitu ya. Karena kalau dia mau nggak ada effort kan dia di rumah, gitu. Orang-orang langsung blek ketemu harta, enggak juga kan. Dan dia ada sebuah effort karena kenapa dia harus mendem harta. Nah, ini masuk persamaannya tentang di ladang. Kalau teman-teman di sini yang bertiga kan sudah belajar gitu ya, mungkin teman-teman yang lain juga sudah tahu tentang ladang saat itu kan, berarti ladangnya kan bukan ladang miliknya sendiri kan. Dan memang di Israel seperti itu pada saat itu, makanya Tuhan ngasih perumpamaan seperti itu, sehingga dia harus jual segala miliknya dan dia beli ladang itu. Effort, ya kan? Menemukannya memilihnya effort. Iya, tapi kan pada saat dia kan berjalan, gitu, dia berjalan di ladang, iya kan? Dia berjalan di suatu tempat, ketemu. Kalau dia nggak ada kata kayak menemukan di ladang kan nggak mungkin toh. Kalau
tanpa effort sama sekali, maka bisa jadi dia nggak perlu, iya, dia nggak akan ngapain datang ke ladangnya orang lain. Sampai pada akhirnya dia harus menjual segala miliknya dan membeli ladang itu. Mungkin pasti Lha yo nyangkul nang ladange wong ya di zaman iku ya. Kerjane ceritane. Ya enggak sih, dia tuh kan misalnya lagi kerja ya, tiba-tiba dia nemu. Itu kan, ya effortless lah. Maksudnya kan aku kerja itu aku cari uang. Zaman itu gitu ya, kita belajar. Zaman itu kan di Israel itu kan sudah terbagi suku-suku Tovel. Lah, kan Tuhan pernah ngomong gini di Perjanjian Lama ya. Janganlah kamu memindahkan batas patok. Memang itu sudah warisan dari suku ini, nggak boleh pindah-pindah. Lah, ya misalnya itu ladang ternyata dari suku lain, keluarga lain, bani lain, moro-moro langsung dicangkul apa sembarang kalir, ya mungkin toko buruh dipentung misalnya. Karena menyalahi hukum yang saat itu berlaku. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin loh tiba-tiba dia mengusahakan di situ. Tapi kan tetap ada maksudnya bukan hoki-hokian juga. Nah, gitu. Mengganjal? Kalau bukan hoki itu apa? Kasih karunia. Tentunya menemukan, tentunya mencari. Di sini Tuhan nggak ngomong lebih jauh ya dari cerita itu. Maksudnya sekali lagi pada saat kita belajar perumpamaan itu kan Tuhan nggak nyuruh kita itu kayak ngarino sebuah ini simbolnya gini, sebuah gini, tapi mengerti kisah secara keseluruhan. Nah, cuma gini kan kita menemukan sebuah perbedaan dan persamaan di cerita tersebut. Nah, seperti itu. Terus pada saat kita ngerti perbedaannya itu bahwa yang satunya menemukan dan mencari, dia ada orang yang menjalani kehidupannya itu nggak seperti yang mencari itu, tapi dia menjalani kehidupan, ya dia menjalani kehidupan seperti orang biasa pada umumnya gitu loh. Misalnya kayak Ivan sama Desi gitu, misalnya kayak Fandi sama Siska, atau beberapa orang lain di sini yang menjalani kehidupan sebagai pada saat belum lahir baru sekalipun kan ya baik-baik saja gitu toh, nggak sampai golek arti hidup seperti apa, tentang makna hidup seperti apa. Tapi kan mungkin beberapa orang, kalau dan itu juga termasuk saya kan bukan tipe orang yang seperti itu. Harus betul-betul seeking, mencari. Karena begitu, ini nggak ketemu itu sesuatu yang lobang dalam kehidupan saya. Nah, tuh. Mosok sih. Harus ketemu toh, itu masa belum ketemu? Oh, pada waktu dulu. Tipe menemukan berarti ya. Terus mungkin tentang persamaan ini pada saat ngomong tentang gembira, sukacita, menjual seluruh miliknya dan membeli. Gampangannya kita akan langsung belajar value-nya di sini kira-kira apa? Pengorbanan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Selain pengorbanan? Oke, benar. Satunya. Halo? Menurut? Kesadaran diri. Bisa cari kata yang lebih tepat lagi tentang maksud selain kesadaran diri. Bisa sih, tapi dari cerita itu yang mungkin ada yang lebih pas lagi. Keputusan, pengorbanan itu kan masuk di sini nih ya, tentang menjual seluruh miliknya dan membeli, ya toh? Betul kan? Itu kan masuk tentang pengorbanan, toh? Ya kan? Kira-kira kan di situ toh. Tapi pada saat dia ketemu harta itu dan dia gembira, ketemu mutiara itu girang nggak karuan dengan segera
tentang gembira dan sukacita, kira-kira kita bisa menemukan value-nya itu apa? Oke, kepuasan. Kepuasan kayak piye? Akhirnya, ini aku cari-cari gitu ya. Oke. Bisa? Atau enggak? Ayo mikir titik iki. Juga ini buat memilih. Itu gak gizi dan jenenge kepentingan. Ya kepengen menguasai piye? Musuh greedy, Pak. Enggak. Itu greedy, itu bukan greedy. Ambisi untuk hidup kaya. Itu karena kan bilang dan itu loh. Padahal dari itu kan value-nya lebih tinggi daripada itu ini harta yang dipunyainya. Jadi ini rasa cepat kaya. Misalnya yang toko 2 ini dari Priscilla ambil toko Rudi jadi 01 piye? Kesadaran diri dan kepuasan. Kepuasan karena hal apa? Kesadaran diri karena hal apa? Kesadaran diri pasti ya. Kesadaran diri soalnya aku butuh iku. Nek kepuasan do ya wis oleh akhirnya. Ada? Tuhan Yesus ngomong apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, melainkan kau iso lari ke situ? Kau iso lari ke situ? Orang itu menjual seluruh harta miliknya dan membeli ladang itu untuk memperoleh harta terpendam tersebut. Pedagang itu menjual seluruh mutiara-mutiaranya yang lain hanya untuk memiliki satu mutiara yang sangat berharga. Dia mengorbankan semuanya dan dia memperoleh satu yang value-nya lebih tinggi dan value-nya itu kekal. Dan kita pada saat ngomong kehidupan kekal, lah ini perlu disamakan lagi persepsinya. Kehidupan kekal itu apa? Van, saya suka Vandi. Karena dia yang ngasih spidol banyak ke saya. Ya. Menurutmu hidup kekal itu apa? Menemukan harta, mendapati harta itu menjual semuanya untuk dapat harta dan satu mutiara berharga tentang sesuatu yang value-nya itu sangat precious banget, sangat tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu ngomong sesuatu yang hidup yang sangat hidup kekal. Hidup kekal. Saya nggak ngomong pengorbanan. Ini pengorbanan pintar ngabel lah begini. Itu dicoba. Hidup yang tidak terputus hubungan kita dengan Allah. Oke, hidup yang tidak terputus hubungan dengan Allah. Ada lagi? Oh iya, itu tuh Yohanes, berarti Yohanes 17 gitu ya. Oke, itu kan tentang makna-makna rohani gitu toh. Dan pada saat ngomong makna-makna rohani tentang kehidupan kekal adalah kehidupan yang bersama Tuhan dengan selamanya, baik saat ini ataupun saat yang akan datang. Kehidupan kekal adalah kehidup di dalam hadirat Tuhan, mengalami kepenuhan Allah dan segala sesuatunya gitu ya. Tapi misalnya kita ngomong hal itu kepada orang yang nggak percaya, kowe ngomong apa toh? Urip kekal iku apa sih?
Agamaku Jempol 7 bidadari. agamaku janjino, agamaku kan ya janjino surga ya. Maksudnya apakah itu? Ngono lho. Apa? Loh, cuma kan kalau kita ngomong bahwa seperti itu, loh berarti apa bedanya? Berarti kan banyak jalan menuju ke Roma gitu toh. Loh, maka kita perlu menjelaskan hidup kekal atau lewat kehidupan kita jalani hidup kekal itu seperti apa. Oke Pak, silakan Pak. Enggak, ini bukan suka. Ya, maksudnya salah satunya tentang boleh lah katakanlah seperti Rudi ngomong. Quality of life, kualitas hidup gitu toh. Kualitas hidup kita ngomong bahwa kita kepingin keserupaan dengan Kristus gitu toh. Keserupaan dengan Kristus itu kan bukan sekedar masalah karakter. Waktu itu Ivan ngomong, ya podo ae lan, berarti aku podo karakter papaku lan. Nah, ya toh, pertanyaannya seperti itu. Apakah itu ngomong masalah keserupaan Kristus hanya sebatas karakter saja? Kan enggak sebatas karakter toh. Itu ngomong sebuah value of life. Bagaimana kita treat other people, kita memperlakukan orang lain seperti apa, bagaimana kita memperlakukan pasangan, mendidik anak-anak kita seperti apa, ngasih bekal anak-anak kita ke depan seperti apa. Itu ngomong sebuah kualitas kehidupan. Nah, kehidupan kekal ya kayak gitu. Harusnya pada saat kita ngomong gampangan nih, kehidupan yang berkualitas. Nah, kehidupan yang berkualitas seperti apa ya? Kita ngomong pada akhirnya harus sesuai yang tadi ngomong sistem kerajaan yang ada, ngerti otoritas kita siapa, value of life kita seperti apa, sesuai dengan hukum-hukum Allah, dan ngomong governance bagaimana pemerintahan Allah itu betul-betul dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu kehidupan kekal. Jadi nggak cuma sekedar ngomong masalah ya arti-arti rohani seperti itu gitu toh. Mengalami hadirat Tuhan, oh iya itu salah satunya. Tapi kan kita ngomong sama orang lain, apa hadirat Tuhan semeriwing, mau Anda bisa merasa menangis? Enggak kan? It's more than that. Nah, kehidupan kekal di situ harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan begitu menyadari bahwa harta terpendam seperti itu dan mutiara yang berharga seperti itu, ya gitu, semuanya itu. Ini misalnya dibalikno sama omongan Tuhan kayak gini ke kita, piye? Matius 19 ayat 29. Bisa tolong dibaca? Apakah itu sebatas masuk surga? Enggak toh. Itu kan ngomong sebuah quality of life. Markus 8 ayat 34 35. Dan seringkali Markus 8 ini kan juga diartikan ya surga, seringkali surga. Bisa dibantu Yos? 8 ayat 34 35. 34-35. Ini masuk salah aku. Iya, Markus. Lalu. Karena aku dan karena Injil loh.
Menyelamatkan nyawanya kan bukan masalah, sekali lagi, menyelamatkan nyawanya kan dari sebuah kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, kehidupan yang tidak berpusat kepada Allah, kehidupan yang memberontak kepada Tuhan. Dia akan menyelamatkan nyawanya. Sis, Lukas pasal 14 ayat 26, 27 dan 33. Nah, kira-kira perkataan firman-nya relevan apa enggak dengan ya tentang harta yang terpendam dan mutiara ini? Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 27, lalu melompat 33. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Relevan apa enggak omongannya Tuhan apa yang kita pelajari? Bisa tolong baca lagi Yen Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Oke. Bagaimana teman-teman? Apanya bagaimana? Dari 4 itu, dan pada saat kita belajar ini, apakah 4 yang kita baca dengar bersama-sama itu enggak kayak sounding kita kembali, ngilingno kita kembali tentang harta terpendam ini dan mutiara ini. Pak John, Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, itu ayat terakhir sebelum epilognya. Dengan beberapa ayat yang kita baca tadi, saya cuma ingin kasih tekanannya di sini. Pada saat kita yang saat ini sudah mendapatkan anugerah untuk punya harta terpendam itu dan mutiara yang berharga, kira-kira konsekuensi logis apa yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya untuk kedepannya? Saya nggak akan ngomong kita harus begini, dan begitu, enggak. Lebih baik kembali ke kita masing-masing. Karena kapasitas kita berbeda-beda, ya toh. Latar belakang kita berbeda-beda. Tapi yang jelas, dengan segala perbedaan yang ada itu, kalau kita kepingin bahwa kerajaan surga itu ada di dalam kehidupan kita,
dan kita sebagai orang yang betul-betul mempunyai kehidupan yang kekal, seharusnya everyday kita itu belajar untuk ya hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Bukan sekedar masalah, wah itu kan kalimat motivasi, ya itu kalimat motivator, tapi kan value-nya apa dulu? Ya toh, value kita kan beda dengan apa yang ada di dunia. Apalagi buat teman-teman di sini kan gak usah angel-angel wes. Kita kepingin ngerti firman-nya, garek tanya grok ambil ChatGPT, nulis di prompt dan segala sesuatunya, tulis secara spesifik kita butuhnya apa, langsung keluar kayak gitu itu. Tapi kira-kira pada saat kita membagikan itu jadi sesuatu yang hidup apa enggak dalam diri kita, gitu toh. Pada saat kita share kualitas kehidupan sebagai orang yang punya kehidupan kekal itu kan harusnya ya keluar dari kehidupan kita. Mungkin kita nggak terlalu pintar ngomong, tapi enggak ya orang bisa tahu bahwa oh iya tenang memang, wong ini memang punya hidup yang kekal, bukan sekedar masalah janji surga, tapi saat ini. Nah, seperti itu. Dan ini bagian epilognya. Saya harus pakai putih aja deh. Epilognya kayak gini. Saya harap di epilog ini itu membantu kita, sangat betul-betul membantu kita pada saat kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya ke depannya. Nanti apalagi dibantu sama penjelasannya dari Ko Joni sama Bro Ivan gitu lah, Pak Ivan. Itu betul-betul oh ternyata kehidupan kerajaan surga itu seperti ini. Balik ke pelajaran 1, bulan 1, 2, 3 gitu ya. Kira-kira, nah ini epilog ya. Pelajaran 1 bulan pertama mengenai apa teman-teman? Menabur. Oke, menabur. Menurut kalian penaburnya itu siapa? Tuhan atau utusan Tuhan toh? Iya kan? Betul enggak? Oke ya. Tuhan atau hambanya. Yang kedua, yang menabur benih yang baik di ladangnya itu siapa? Yang menabur benih yang jahat enggak usah diomong, mesti tahu. Iblis, ya kan? Yang menabur benih yang baik sopo? Kok malaikat kok? Betul. Siapa? Di situ. Matius 13 ayat piro itu? Anak manusia. Oh iya. Anak manusia kok? Iya. Yang ketiga, yang dibawakan sama Yogi, menabur biji sesawi sama perempuan yang mengaduk ragi di 3 sukat tepung, itu siapa? Menabur biji sesawi di ladangnya kan? Atau dan perempuan itu berarti? Tuhan juga. Setuju? Tuhan juga? Tuhan juga? Ya coba dibaca dari ceritanya gitu. Dipikir kita mengada-ngada gitu. Kalau ini epilognya di sini. Atau yang suka lihat film, saya nggak pakai kata epilog. Plot twist-nya di sini. Dipencet. Oh, diingin loh. Oh iya.
Thank you. Penaburnya Tuhan. Penabur biji sesawi dan perempuannya siapa pada akhirnya? Tuhan. Oke. 3 cerita sebelumnya Tuhan dan juga lewat hambanya, bisa lewat hambanya juga, lalu anak manusia dan Tuhan. Kira-kira yang sekarang ini kita pelajari, orang yang menemukan harta di ladang dan pedagang mutiara itu sopo? Harusnya manusia, oke? Kita kan belajar ya. Nama waktu kan sudah pernah dengar namanya sebuah narasi cerita loh. Betul apa enggak? Kalau di dalam Matius pasal 13, mulai dari perikop pertama sampai perikop harta di ladang dan mutiara ini, subjeknya siapa terus dari cerita-cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan? Tuhan. Narasinya pancet toh. Penabur Tuhan atau lewat hambanya. Yang kedua, benih yang baik di ladangnya anak manusia, Yesus. Yang ketiga, yang nabur biji sesawi atau perempuan, Tuhan sendiri juga. Berarti kalau narasinya dari awal sampai tek sini tuh podo. Berarti orang yang menemukan harta terpendam sama pedagang mutiara itu siapa? Tuhan. Harusnya Tuhan yang temukan kita. Bukan kita yang Ayah lalu. Harusnya ceritanya jadi itu harusnya. Kenapa namanya plot twist itu? Kalau gitu, kita adalah harta terpendamnya Tuhan. Kita adalah mutiara yang sangat berharga buat Tuhan. Tolong dibuka di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5. Please, tolong. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Oke. Itu buat orang Israel ya. Buat orang Israel. Sekarang tolong Fandi, Ulangan pasal 7 ayat 6. 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi menjadi umat kesayangannya. Umat kesayangannya. Itu tapi juga untuk orang Israel. Lah. Terus apa? Kok iso apa hubungannya harta dan mutiara itu dengan sekarang kita umat Tuhan? 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kali ini tolong file. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, apakah hal ini nggak ngingetin teman-teman pada saat kita belajar surat Roma yang kapan lalu yang diajar sama Kogun? Bahwa keselamatannya bukan sekedar masalah tiket atau pindah realm, pindah dimensi dari binasa masuk di dalam kehidupan kekal, surga nantinya, bukan sekedar masalah itu, gitu kan? Waktu itu kan Kogun menyampaikan bahwa
orang yang dicangkokkan ke dalam Kristus itu adalah yang dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Ya kan? Nah, begitu juga kalau kita belajar di perumpamaan ini, kalau kita belajar secara narasinya dari Matius pasal 13 ini, maka kita bisa menemukan bahwa orang yang menemukan harta terpendam dan pedagang mutiara yang menemukan satu mutiara yang sangat berharga, itu adalah Tuhan sendiri, dan kita adalah hartanya. Kita adalah satu mutiara yang sangat berharga. Ya toh? Yesus rela menjual segala harta surgawinya, ya kan? Filipi pasal 2 ya. Yang bahwa dia dalam rupa Allah rela meninggalkan kealahannya, mengambil rupa seorang hamba, ya, dan menjadi sama seperti manusia, bahkan mati di kayu salib. Itu kan kayak meninggalkan semua hartanya supaya dia bisa memperoleh harta duniawinya, yaitu kita. Atau lebih tepatnya, bukan kayak kita cuma kita toh, lebih tepatnya kalau aku boleh ngomong bahwa itu adalah umat manusia toh. Tuhan kan mati untuk seluruh umat manusia. Sehingga pada akhirnya nanti pada saat dia datang kedua kalinya, pemulihan segala sesuatu. Tapi saya bukan juga ngomong apa? Universalisme gitu ya. Saya nggak ngomong itu juga, saya bukan penganut itu juga. Tapi kan memang ngomong bahwa di Alkitab kita kan ngomong pemulihan segala sesuatu. Dan itu juga ngomong masalah seluruh umat manusia dan seluruh ciptaannya. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita dalam mutiaranya, kita adalah harta terpendamnya, harusnya kita sebagai orang percaya, konsekuensi logisnya, implikasinya dalam kehidupan kita, ya monggo teman-teman berpikir sendiri. Harusnya itu kedua koyo piye. Maka di sebelumnya yang tentang masalah pengorbanan, tentang kualitas kehidupan, itu sangat menjadi relevan toh dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang nggak KW-KW-an, orang Kristen KW-KW-an gitu toh. PR-PR kita harus dikerjakan, banyak sekali PR yang harus kita kerjakan, baik secara pribadi ataupun di dalam komunitas. Bukan jadi sesuatu, waduh berat ya. Enggak, maka omongan-omongan Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku, gitu kan? Bahwa semua perintahku itu enggak berat. Kan Tuhan ngomong gitu deh, surat Yohanes juga kan. Ya memang kata aneh abot karena kita kan orang itu sering misprioritas, sehingga jadi berat. Nah ya saya harap pada saat kita ngerti plot twistnya seperti ini, epilognya seperti ini, yuk ke depan mungkin bisa jadi 2025 ini merupakan bisa jadi belajar bersama yang terakhir 2026 dan selanjutnya tinggal kita diutus ke ladang untuk memuridkan orang lain lagi. Setuju? Setuju dari gimana? Setuju 2026. Saya tidak mengaminkan.